warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Maria Agustina Aso. Saya Dinas Karkinanti. Saya Ajara Intan Nuraini. Saya Sita Isya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama adalah latar belakangnya. Wardah merupakan merek kosmetik halal asli Indonesia di bawah naungan PT Paragon sejak tahun 1995 yang didirikan oleh Nur Hayati Subakat dengan mengutamakan kualitas untuk mendukung kecantikan sesuai karakter perempuan. PT-PT ini memiliki visi untuk memberi manfaat bagi sekitar melalui berbagai aspek seperti pengembangan karyawan, pelanggan, perbaikan berkelanjutan, pertumbuhan bersama, pelestarian bumi, serta dukungan pendidikan dan kesehatan. Komitmen ini diwujudkan melalui kampanye Wardah Inspiring Movement, sebuah gerakan kebaikan yang mengajak partisipasi individu dan organisasi untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. WIM menjadi wadah bagi siapa saja yang ingin berbagi kebaikan melalui kemampuan dan keahlian mereka untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Partisipasi aktif dan kolaborasi diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi negeri. Selanjutnya ada analisis berdasarkan 5 kekuatan Porter. Yang pertama, ada persaingan antara perusahaan sejenis. Industri kosmetik sangat kompetitif di Indonesia, dengan banyak pemain lokal dan internasional yang menawarkan berbagai produk. Wardah harus bersaing dengan merek-merek besar yang mapan, merek halal yang lainnya bermunculan, serta merek-merek independen yang menawarkan inovasi dan tren terbaru. Tingkat diferensiasi produk yang tidak terlalu tinggi dan peralihan pelanggan yang rendah semakin memperketat persaingan. Yang kedua, ada ancaman pendatang baru. Meskipun Wardah memiliki keunggulan merek yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, ancaman dari pendatang baru tetap ada. Hambatan masuk bisa bervariasi dengan merek online, memiliki potensi untuk masuk dengan modal yang lebih kecil. Pendatang baru yang menawarkan inovasi produk, harga yang lebih menarik, atau fokus pada segmen pasar tertentu dapat menjadi ancaman bagi pangsa pasar Wardah. Yang ketiga, ada ancaman produk substitusi. Konsumen memiliki berbagai alternatif untuk produk kosmetik, termasuk merek lain dengan fungsi serupa. Produk perawatan kulit alami atau minimalis, atau bahkan keputusan untuk mengurangi penggunaan make-up. Jika produk substitusi menawarkan nilai yang sebanding atau lebih baik dengan harga yang lebih rendah, konsumen mungkin beralih meskipun loyalitas merek dapat mengurangi ancaman ini. Yang keempat ada daya tawar pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok bahan baku kosmetik cenderung tinggi hingga rendah. Jika terdapat banyak pemasok untuk sebagian besar bahan baku, Wardah memiliki banyak pilihan. Namun, untuk bahan baku khusus atau inovatif yang hanya tersedia dari sedikit pemasok, daya tawar pemasok dapat meningkat. Dan yang terakhir ada daya tawar pembeli. Konsumen kosmetik di Indonesia memiliki banyak pilihan merek dan produk, serta akses mudah ke informasi melalui internet dan media sosial. Hal ini meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka dalam hal harga, kualitas, dan preferensi produk. Sensitivitas harga juga menjadi faktor penting mengingat banyaknya alternatif yang tersedia. Identifikasi terhadap peluang dan ancaman eksternal. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Untuk peluangnya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat secara umum akan meningkatkan kemampuan konsumen untuk membeli produk kosmetik, termasuk produk Wardah, yang memiliki citra kualitas dan kehalalan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga akan mendorong kembali aktivitas belanja dan konsumsi produk kecantikan.
Untuk ancamannya, inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya produksi Wardah yang berpotensi mengurangi daya saing harga atau menekan margin keuntungan. Ketidakstabilan ekonomi global juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan sentimen pasar secara keseluruhan. Persaingan harga yang ketat mengharuskan Wardah untuk tetap efisiensi dan operasionalnya agar dapat menawarkan harga yang menarik bagi konsumen. Identifikasi terhadap peluang dan ancaman eksternal. Teknologi. Peluang. Kemajuan teknologi terutama dalam e-commerce dan digital marketing memberikan Wardah kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, berinteraksi lebih personal dengan konsumen melalui media sosial, dan menjalankan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Inovasi dan formulasi dan proses produksi memungkinkan Wardah menciptakan produk yang lebih unggul dan efisien. Ancamannya, perubahan teknologi yang sangat cepat di industri kosmetik dan pemasaran digital menuntut investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan keahlian agar Wardah tidak tertinggal dari para pesaing. Resiko keamanan data dan pemalsuan produk dalam penjualan online dapat merusak kepercayaan konsumen. Ketergantungan pada platform digital untuk pemasaran juga membawa resiko perubahan algoritma atau kebijakan platform yang dapat mempengaruhi aktivitas penjangkauan. Identifikasi terhadap peluang dan ancaman eksternal sosial budaya. Peluangnya, sebagai merek kosmetik halal, Wardah memiliki keunggulan signifikan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, di mana kesadaran dan permintaan akan produk halal terus meningkat. Tren gaya hidup sehat dan penggunaan produk alami juga sejalan dengan potensi pengembangan produk Wardah. Kampanye Wardah Inspiring Movement atau WIM tidak hanya membangun citra positif sebagai merek yang peduli, tapi juga menciptakan peluang untuk keterlibatan komunitas dan memperkuat loyalitas konsumen. Ancaman, perubahan tren kecantikan yang cepat dan beragam menuntut Wardah untuk terus berinovasi dan memahami preferensi konsumen yang terus berkembang. Pengaruh negatif dan opini influencer untuk isu-isu sosial dan etika yang relevan dengan industri kosmetik dapat merusak citra merek jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, yaitu identifikasi terhadap peluang dan ancaman eksternal selanjutnya, yaitu ada dari politik dan hukum. Untuk peluangnya, yaitu regulasi pemerintah yang mendukung produk halal dan industri lokal dapat memberikan keuntungan bagi Wardah. Stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang konsisten menciptakan iklim bisnis yang lebih aman untuk investasi dan pertumbuhan. Dukungan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta industri lokal juga dapat memberikan insentif atau kemudahan bagi Wardah. Untuk ancamannya yaitu perubahan regulasi terkait produk kosmetik, sertifikasi halal, atau perpajakan dapat meningkatkan biaya operasional atau hambatan pertumbuhan Wardah. Ketidakstabilan politik dan hukum secara umum menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Penegakan hukum yang lemah terhadap pemalsuan produk dapat merugikan merek asli seperti Wardah. Selanjutnya ada dari global. Untuk peluangnya, perusahaan muslim global yang besar merupakan peluang ekspansi yang signifikan bagi Wardah sebagai merek halal Indonesia. Meningkatnya kesadaran akan produk halal di seluruh dunia membuka pintu bagi Wardah untuk memasuki pasar internasional. Tren kosmetik global yang semakin memperhatikan aspek etis dan berkelanjutan juga sejalan dengan nilai-nilai yang mungkin diusung oleh Wardah. Untuk ancamannya, yaitu kehadiran merek kosmetik internasional yang kuat di pasar domestik memberikan tekanan kompetitif yang signifikan bagi Wardah. Ekspansi ke pasar global juga menghadirkan tantangan berupa perbedaan regulasi, standar produk, dan preferensi konsumen di setiap negara
yang memerlukan riset pasar dan adaptasi produk yang mendalam. Isu geopolitik dan ekonomi global juga dapat mempengaruhi rantai pasokan dan permintaan di pasar internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.